Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini di channel kami atau di video ini kami akan memanen air lindi POC, pupuk organik cair, yang mana ini di dalam ember itu isinya rumput teman-teman. Rumput yang saya potong saya kumpulkan jadi satu, saya fermentasi airnya, itu saya panen seminggu sekali, saya gunakan sebagai POC. Ini rencananya saya akan lakukan pemupukan pada tanaman durian saya menggunakan air lindi ini teman-teman. Selain kita memberikan pupuk NPK yang sifatnya kimia, kita juga perlu menggunakan pupuk yang sifatnya organik ya teman-teman. Ini dilakukan agar tanaman durian kita itu bisa tumbuh subur terus-menerus. Pupuk cair ini saya gunakan sebagai pupuk pendamping ya teman-teman. Seminggu yang lalu saya sudah lakukan pemberian pupuk NPK. Biasanya sih selang 3 hari saya kasih pupuk organik, entah itu cair atau kompos. Kali ini saya akan berikan pupuk organik cair. Hal ini perlu dilakukan agar tanah itu sehat ya teman-teman, karena dengan di samping pupuk organik cair ini sudah mengandung nutrisi dari hasil fermentasi bahan-bahan organik yang ada, tentunya akan mengandung unsur hara, pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Di pupuk organik cair juga mengandung banyak mikroorganisme yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tanah dan tentunya itu bermanfaat untuk kesuburan tanaman. Karena di antara fungsi mikroorganisme itu ada beberapa bakteri, dia bisa berperan dalam mengikat nitrogen teman-teman dari atmosfer, yang mana dia bisa menjadi penyedia nitrogen di dalam tanah. Teman-teman kalau memperhatikan rumput-rumput liar itu tanpa dipupuk pun dia akan tumbuh subur. Dicangkul beberapa kali, dipotong beberapa kali, tetap saja bisa tumbuh subur. Itu tidak lain adanya peran dari mikroorganisme ini teman-teman. Dia mengubah nitrogen yang ada di atmosfer menjadi nitrogen yang tersedia di dalam tanah. Lah itulah nanti yang diserap oleh gulma atau rumput liar. Makanya walaupun tidak dipupuk, rumput itu pun akan tumbuh subur. Nah, hal demikian itu jika kita terapkan di sekitaran tanaman durian kita perkaya mikroorganisme yang sifatnya baik untuk tanaman durian, itu tentunya kan hal tersebut bisa bermanfaat untuk kesuburan tanaman durian kita. Karena semakin banyak nitrogen, terutama di saat masa vegetatif, itu bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Kemudian beberapa bakteri juga bisa berperan dalam melawan atau membunuh bakteri lain yang sifatnya jahat ya teman-teman, atau biasa disebut dengan patogen. Nah, dengan kita memperkaya mikroorganisme baik yang ada di lahan tanaman durian kita, tentunya hal itu secara tidak langsung kita sedang menjaga kesehatan tanaman dari penyakit ya teman-teman. Karena patogen itu bisa menyerang tanaman durian dan tanaman durian bisa sakit. Jika itu terjadi tentunya akan sangat mengganggu dalam proses pertumbuhan tanaman. Berikutnya untuk manfaat yang lainnya sebenarnya masih sangat banyak sekali teman-teman. Tapi yang penting intinya bahwa pemberian pupuk organik ini sangat penting ya teman-teman untuk menjaga kelangsungan kesuburan tanaman. Karena dengan pemberian pupuk organik
itu tanah bisa menjadi subur atau sehat. Karena dengan pupuk kimia itu mungkin bisa saja menyehatkan tanaman, tapi tidak bisa menyehatkan tanah. Sementara tanah yang tidak sehat itu sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup pada tanaman. Jadi kesimpulannya, jika ingin tanaman durian teman-teman itu tumbuh subur secara berkelanjutan dan tetap sehat, dampingilah pemupukan dengan pupuk organik. Jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, jika teman-teman ada saran, kritik, atau mungkin pengetahuan lain, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Terus dukung channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.